Sebelum kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Orabaya syandara labara bara labara 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 labara. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk Indonesia. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami percaya Engkau berkenan atas bangsa kami. Kami tahu pasti kaki dian-Mu ada atas Indonesia. Hari ini Tuhan kami berdoa, biar lawatan Tuhan dinyatakan turun atas Indonesia. Pulihkan bangsa kami daripada segala sakit penyakit, daripada kutuk ya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata kepada COVID-19, diam dan tenanglah. Dan kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami hari-hari ini, mentransformasikan, memberkati Indonesia dari pulau demi pulau yang ada. Semua suku bangsa Tuhan berkati berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah bangsa kami penuh dengan rencana-Mu, penuh dengan lawatan Tuhan. Ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan atas bangsa kami Indonesia. Indonesia di tangan-Mu, Indonesia di hati-Mu Tuhan. Berkati pemerintahan kami, mulai dari jajaran yang paling atas sampai dengan keluarga demi keluarga. Kami percaya Tuhan Engkau tuntun bangsa kami untuk masuk dalam satu dimensi yang luar biasa, melangkah bersama dengan Tuhan, menggenapi semua rencana-Mu. Kami berdoa penuh dengan Roh Kudus, Indonesia penuh dengan Roh Kudus ya Tuhan. Biarlah bangsa kami hari-hari ini menjadi pembawa Pentakosta ketiga ya Tuhan, karena kami percaya Engkau mempunyai rencana yang dahsyat atas bangsa kami. Tuhan, terima kasih banyak sampai Indonesia menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak negara-negara yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah dari Indonesia lahir orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang luar biasa, yang cinta mati-matian akan Engkau, penuh dengan Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa juga untuk generasi Yeremia. Berkati generasi Yeremia, pakai generasi Yeremia, generasi muda, mulai dari anak-anak sampai orang-orang dewasa. Engkau akan pakai mereka di tempat di mana Engkau tempatkan, di posisi di mana Tuhan posisikan mereka semua untuk menjadi teladan, untuk menjadi dampak, untuk menjadi berkat dimanapun mereka ada. Kami percaya
Tuhan Engkau yang pakai generasi ini untuk generasi yang militan di dalam Engkau, generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan memberikan hidup mereka untuk hidup di dalam kekudusan bersama dengan-Mu. Kami percaya hari-hari ini Engkau melawat bangsa kami, perkara yang besar sedang terjadi atas Indonesia. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Saya percaya kita semua excited untuk ibadah hari ini. Yang percaya katakan amin. Yang mau memuji Tuhan boleh lambaikan tangan saudara, katakan wuuu. Mari bersorak-sorai bagi nama Allah kita. Haleluya. Yuk sambil tepuk tangan sama-sama saudara. Tuhan Allah kita Allah yang ajaib. Katakan yes. Sama-sama. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Lebih lagi. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib. Sorak-sorai katakan yeay. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya.
Shalom saudara, saya yakin saudara sudah tidak asing lagi mendengar kata unity atau kesatuan hati. Jika saudara tergabung dalam komunitas sel di gereja kita, kesatuan hati menjadi salah satu nilai penting yang selalu digaungkan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana Pentakosta, dalam hal ini pencurahan Roh Kudus, menghadirkan kesatuan. Pada malam sebelum Yesus diserahkan untuk disalibkan, ada beberapa peristiwa penting yang ia lakukan. Salah satunya, doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya yang dicatat dalam Yohanes 17 ayat 1-26. Perhatikanlah bagian dari doa tersebut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Tuhan Yesus ingin murid-muridnya tetap menjadi satu, bahkan sesudah ia naik ke surga. Disunity atau perpecahan menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi para murid. Perpecahan dapat terjadi karena adanya perbedaan pandangan, latar belakang, suku, pekerjaan, bahkan berbeda secara teologis. Dalam Alkitab dicatat, para murid pernah beberapa kali memiliki pandangan yang berbeda yang cukup tajam. Padahal Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan mereka secara fisik. Maka doa-doa Yesus sebelum penyerahan dirinya memiliki pesan unity. Seperti dilihat dalam Yohanes 13-16. Tuhan Yesus ingin murid-murid tetap menjadi satu, sama seperti Allah Tritunggal itu satu. Ia beberapa kali juga memerintahkan mereka untuk saling mengasihi dan melayani. Lalu tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan atas murid-muridnya. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat unity di antara mereka dapat terjadi dengan mulus. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan Roh Kudus. Sesudah menerima kuasa tersebut, barulah mereka dapat melakukan yang ia perintahkan, yaitu menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Selain memperlengkapi para murid dan gereja Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Pentakosta juga memampukan kita untuk hidup dalam kesatuan. Dalam kitab Kisah Para Rasul tercatat beberapa peristiwa di mana ada pencurahan Roh Kudus, potensi perpecahan tidak terjadi. Sebaliknya, kesatuanlah yang terjadi. Mari kita perhatikan beberapa peristiwa tersebut. Yang pertama, pada hari raya Pentakosta, mereka yang menantikan pencurahan Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, seperti tertulis di Kisah 2 ayat 1-4. Banyak orang yang melihat peristiwa ini memiliki pandangan yang berbeda atas apa yang terjadi. Tetapi setelah Petrus menjelaskan bahwa kejadian ini adalah nubuatan Yoel yang sedang digenapi, Roh Kudus bergerak di antara pendengarnya, lalu ribuan orang dari berbagai tempat dan berbagai bahasa bertobat, dibaptis, dan bersatu. Yang kedua, atas tuntunan Roh Kudus, gereja dapat menunjuk 7 orang yang akan bertanggung jawab atas pelayanan jemaat. Mereka bahkan banyak yang melayani di luar tanggung jawab awal, termasuk pada orang dan tempat yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Seperti Filipus yang melayani di Samaria, yang pada saat itu dianggap berbeda etnisitas karena bukan keturunan Israel murni, dan kepada Sida-Sida atau Kasem di Ethiopia. Yang ketiga, saat dilayani oleh Petrus, seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius dan seisi keluarganya menerima baptisan Roh Kudus, seperti tertulis di Kisah 10 ayat 1-48. Bagi Petrus, fakta bahwa Allah memberikan rahmat-Nya kepada kaum Gentiles atau non-Yahudi adalah hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Maka kita tahu anugerah Allah tercurah untuk semua orang, dan tidak ada alasan bagi orang Yahudi Kristen dan Gentile Kristen untuk tidak bersatu. Yang keempat, ketika terjadi perbedaan pendapat antara jemaat dan pimpinan gereja pada saat itu mengenai sunat, hal ini mendorong diadakannya sidang di Yerusalem. Namun karena adanya tuntunan Roh Kudus atas para peserta sidang, akhirnya masalah sulit tersebut dapat terselesaikan. Anugerah keselamatan bagi semua bangsa dinyatakan, amanat agung dilakukan dengan lebih kencang, dan kesatuan antar jemaat lokal terjadi dan bertambah kuat. Pentakosta membawa kesatuan, di mana Roh Kudus dicurahkan, disitulah terjadi pertobatan, pengertian yang lebih dalam akan firman Tuhan, dan tuntunan untuk gerejanya dalam menyikapi berbagai hal. Tugas kita sekarang ini adalah melanjutkan apa yang telah Yesus dan para rasul lakukan, yaitu hidup dalam kesatuan, karena kita telah menerima Roh Kudus dan kasih Kristus. Amin. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari sama-sama kita datang di hadirat Tuhan lebih sungguh lagi Bapak Ibu Saudara. Ini kami ya Tuhan, kami mau bawa hidup setiap kami untuk menyembah Engkau hari ini. Tuhan, kami berdoa Engkau jamah lawat setiap kami Tuhan. Kami mau kejar Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Biar kuasa-Mu melimpah dalam kami. Biar kami mau naikkan syukur kami dengan penuh pujian kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau segala-galanya buat kami. Kasih-Mu nyata buat kami ya Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami, hadir di ibadah kami hari ini. Karena kami merindukan Engkau ya Tuhan. Ikarna mayana rala mayana mo. Syadara bayadara bayadara mayana mo. Kami menyembah-Mu, oh Tuhan, oh Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak ditinggikan selamanya. Sayang kepadamu, ya rabarala mayana moyande. Ayo saudara, angkat tanganmu sembah Tuhan, sebab Kau besar. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan, hormat kami dan hormat, ku angkat suara pujian, ku
agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Lebih lagi sama-sama katakan Yes Lord, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. bersembah Tuhan sama-sama. Perbuatanmu besar ya Tuhan, dahsyat dan ajaib. Haleluya, kami menyembahmu. Mari lebih lagi, sama-sama katakan sebab kau besar. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya, kita hari ini sama-sama bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan saya percaya penyertaan Tuhan atas kita begitu sempurna setiap hari. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita buka hati, kita berdoa. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih Engkau yang senantiasa memegang tangan kami di hari demi hari kami. Dan sebentar kami mau buka hati untuk dengar firman-Mu Tuhan. Pengurapan Tuhan turun, firman yang hidup itu mengubah dan memulihkan setiap kami. Untuk kami hari demi hari diubah seperti Kristus. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap dengar firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, Gembala Sidang kita mendapatkan dari Tuhan tema tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Dan salah satu ayat emas di tahun paradigma yang baru ini di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Di sana dikatakan bahwa Tuhan hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah mulai tumbuh. Dikatakan, lihat, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang hal yang mustahil bagi manusia. Hal-hal yang di luar pikiran kita dan rasanya tidak mungkin. Tetapi Tuhan bilang melalui ayat ini bahwa yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang sukar buat kita manusia tidak ada yang sukar buat Tuhan. Dan hal-hal ini ke depannya akan Tuhan kerjakan bagi kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Tapi begini Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan Tuhan buat jalan di padang gurun. Tuhan buat sungai di padang belantara. Artinya Tuhan juga akan izinkan kita untuk masuk di padang gurunnya. Tuhan akan bawa kita, izinkan kita masuk ke padang belantaranya. Karena kalau nggak masuk ke sana, kita nggak akan lihat jalan. Kita nggak akan melihat yang namanya sungai itu. Jadi di tahun ini sesuatu yang besar, ya Tuhan akan kerjakan buat kehidupan saya dan saudara. Tapi juga mesti siap-siap juga. Akan ada proses yang Tuhan izinkan terjadi. Kita akan masuk ke padang gurun, kita akan masuk ke padang belantara. Tetapi itu tujuannya untuk kita bisa lihat gimana Tuhan bekerja, bagaimana Allah menyediakan hal-hal yang luar biasa. Ada jalan di sana, ada sungai di sana, tapi Tuhan juga izinkan proses untuk masuk ke sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bagaimana kita bisa terima janji Tuhan di tahun paradigma yang baru ini, dan bagaimana kita bisa lewati proses demi proses padang gurun dan proses padang belantara ini. Kita akan belajar dari Yosua yang memimpin bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita tahu semua selama 40 tahun waktu itu bangsa Israel berjalan di padang gurun, dan kemudian satu angkatan mati gitu, dan mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian karena mereka tidak percaya akan janji Tuhan. Hanya keturunan dari Kaleb dan Yosua yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke sana. Ketika Musa mati, Yosua tahu bahwa dia dihadapkan kepada sebuah kenyataan. Dia akan masuk ke tanah perjanjian bersama dengan bangsa Israel. Tetapi dia juga tahu bahwa tanah perjanjian memang banyak susu dan madu, berlimpah-limpah anggur ada di sana. Tanah yang subur begitu ya. Tapi karena dia sudah pernah pergi ke sana mengintai tanah tersebut, dia tahu yang mereka akan hadapi pun tidak mudah. Ada raksasa di sana, ada banyak raja-raja yang harus mereka hadapi gitu ya. Itu sebabnya karena Tuhan tahu ada kegentaran yang Yosua rasakan ketika harus memimpin bangsa ini. Sebelum berangkat menuju tanah perjanjian, Tuhan kasih tuntunan buat Yosua. Mari kita baca sama-sama dalam Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Dikatakan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kunci buat Yosua dan bangsa Israel sebelum mereka pergi untuk menduduki tanah perjanjian. Dan ini juga jadi kunci buat setiap kita. Bagaimana kita akan masuk ke dalam janji Tuhan. Akan ada proses yang diizinkan, kita akan masuk ke padang gurun, padang belantara, situasi yang tidak enak, menghadapi banyak tantangan. Sama seperti dengan Yosua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan kasih firman ini. Yang pertama, untuk bisa mendapatkan janji Tuhan di tahun paradigma yang baru ini, firman Tuhan bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dari ayat 5-9 yang tadi kita sudah baca, beberapa kali Tuhan tekankan, firman Tuhan tekankan ini kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, kenapa? Karena di tanah perjanjian semua janji Tuhan tuh diberikan, betul. Tetapi untuk masuk ke sana memang ada hal yang perlu dilakukan dan kadang-kadang gak mudah. Itu sebabnya satu hal yang utama yang Tuhan ingatkan buat Yosua dan buat kita semua hari ini adalah tetap kuatkan dan teguhkan hati kita. Ya, kata kuatkan di sini Bapak Ibu Saudara, ya saya baca dalam bahasa aslinya, salah satu pengertiannya adalah jadilah berani. Ya, untuk kita bisa lihat sesuatu yang besar, Tuhan mau untuk kita juga jadi berani. Berani karena apa? Berani bukan karena kuat dan gagah kita, berani karena kita tahu siapa yang menyertai kita, Tuhan yang besar. Itu sebabnya di ayat 5 tadi dikatakan oleh Tuhan, sama seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai kamu. Hari ini Tuhan juga bilang buat kita semua, sama seperti aku menyertai hamba-hambaku yang luar biasa ini, Musa, Yosua, Daud, semua yang dalam Alkitab ya, yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Hari ini Tuhan juga mau katakan buat kita semua, bahwa Tuhan menyertai saya dan engkau. Apapun yang terjadi, masalah tantangan apapun di depan nanti Bapak Ibu Saudara, Tuhan cuma ingatkan kita, kuatkan dan teguhkan hati, aku menyertai engkau. Berani, jadi berani karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata kuatkan dan teguhkan di sini itu waktu saya baca sama dengan satu ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel 30 ayat 6. Di sana dikatakan bahwa ketika Daud terjepit, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di dalam 1 Samuel 30 Bapak Ibu Saudara dari ayat 1 sampai 25 ya, di sana cerita tentang ketika Daud dengan pasukannya gitu ya, waktu itu masih dalam masa pelariannya Daud di negeri orang Filistin ya, mereka baru pulang gitu ya dari perang gitu, dan ketika mereka akan kembali ke Ziklag tempat mereka tinggal di negeri orang Filistin tersebut, mereka mendapati bahwa negeri mereka itu sudah habis gitu ya, dibakar oleh orang Amalek. Dan para istri serta harta benda ya, istri anak mereka semua jadi tawanan dari orang Amalek. Dan kita semua bisa bayangkan ketika mereka baru pulang mungkin dalam keadaan lelah,
dan melihat kota mereka habis terbakar, dan mereka tidak lagi melihat anak istri mereka di sana. Ya, kalau kita baca betapa pedih hati daripada Daud dan juga pasukannya. Bahkan di 1 Samuel 30 ayat keempat dan ayat yang sampai ayat yang ke-6 dikatakan menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ini memperlihatkan betapa pedihnya mereka melihat kenyataan yang ada. Tetapi di ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, di sana ada satu hal yang sangat juga menyedihkan hati Daud. Ketika Daud sangat terjepit, rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kenapa? Karena rakyatnya udah pedih hati, seperti sudah tidak ada harapan lagi. Bagaimana nasib keluarga kami? Bagaimana nasib hidup kami ke depannya? Sementara Daud pun juga mengalami hal yang sama. Ditambah saat itu juga dia harus menghadapi rakyatnya yang hendak melempari dia dengan batu. Dalam masa yang terjepit, sesak begitu, ya, Daud dikatakan begini. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu Saudara, kita gak tahu apa yang akan kita alami ke depan di tahun 2022 ini. Ada banyak hal yang tadi saya bilang, akan ada padang gurun yang kita diizinkan Tuhan untuk melewatinya. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara, mungkin lewat padang gurun, lewat padang belantara, kita ngalamin yang namanya pedih hati, kesesakan luar biasa. Hanya satu hal, ternyata kata kuatkan dan teguhkan hati itu bukan cuma bicara tentang ya pasti Tuhan akan kasih kita kekuatan, tapi ada bagian kita untuk terus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Daud ketika terjepit, dia ambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Bicara tentang kuatkan dan teguhkan hati, Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang mesti kita lakukan. Kitalah yang harus ambil keputusan setiap hari untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa Daud bisa sebegitu percayanya sama Tuhan, sebegitu berani ambil keputusan untuk aku mau tetap percaya Tuhan apapun keadaannya. Karena dia udah alamin banyak hal dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keterjepitan hidupnya dalam masa-masa pelarian itu gitu. Padahal dia sudah diurapi jadi raja, tapi dia harus ngalamin tuh 15 tahun dalam pelarian, dikejar-kejar oleh Saul gitu. Dia lihat bagaimana tangan Tuhan melepaskan, menyertai dia. Saya mau bilang sesuatu Bapak Ibu Saudara, kalau dulu dalam setiap masalah apapun Tuhan melepaskan kita, ke depan ini apapun yang terjadi Tuhan pasti akan melepaskan kita. Hanya kuatkan dan teguhkan hati kita. Jadilah berani. Berani untuk apa? Berani untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan. Kuatkan hati ini bicara untuk terus percaya kepada Tuhan, setuju dengan cara Tuhan mau buat apa dalam hidup kita, dan terserah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menolong, kita serahkan kepada Dia. Bagian kita adalah terus percaya, terus kuatkan hati, terus jadi berani melangkah sama Tuhan. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara, supaya kita tetap bisa mengambil keputusan jadi kuat terus dalam Tuhan. Ya, di ayat yang selanjutnya, kalau tadi kita baca dalam Yosua Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan bilang kuatkan dan teguhkan hati, Tuhan bilang begini, jangan menyimpang ke kanan ke kiri, perkatakan firman Tuhan siang dan malam. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Kita tidak mungkin bisa jadi kuat sendiri. Perlu ada support, perlu ada sebuah kekuatan. Dan kekuatan itu kita dapat dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari firman Tuhan. Waktu lemah, mari jangan jauh-jauh dari firman. Waktu kita lihat keadaannya tidak seperti yang kita harapkan, mari perkatakan firman Tuhan. Perkatakan janji-janji Tuhan. Nah bagaimana kita bisa berkatakan janji-janji Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di tahun 2022 ini lebih lagi kenali Tuhan lewat firman-Nya. Di tahun 2022 ini mari lebih lagi baca Alkitab, renungkan, lalu perkatakan. Itu yang akan menguatkan percaya kita. Saya diberkati dengan kehidupan Daud. Kalau kita baca kitab Mazmur, kebanyakan ditulis oleh Raja Daud. Ada beberapa hal, banyak kali digambarkan dia ada dalam situasi yang sangat sulit dalam hidupnya di padang gurun. Tapi ada satu hal yang jadi
karakter Daud ketika dalam kondisi tertekan. Dia selalu bilang kepada jiwanya, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan takut? Percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Dia berkatakan itu berulang-ulang kali dalam kehidupannya ketika dia dalam kondisi yang terjepit. Dan kita tahu semua bagaimana tangan Tuhan begitu menyertai Daud, melepaskan dia dari segala kesesakannya karena kuasa firman yang dia perkatakan. Untuk jadi kuat dan teguh hati, mari Bapak Ibu Saudara terus perkatakan firman Tuhan. Ya, saya ingat sebuah kisah dari seorang sahabat saya ketika dia beli rumah, Bapak Ibu Saudara, di satu tempat. Nah, waktu dia beli rumah itu masih tanah gitu, dia harus bangun. Waktu dia sampai di sana, dia dikasih tahu sama tetangga kanan kirinya bahwa air yang ada di daerah tempat tinggalnya itu kurang baik gitu, airnya kuning. Jadi kalau untuk cuci baju atau cuci sayuran itu nggak bagus begitu ya. Nah, teman saya ini dia doa sama Tuhan, Tuhan udah izinkan saya untuk punya rumah di tempat itu. Saya perkatakan ya, jadi setiap kali dia datang ke rumahnya untuk lihat proses pembangunan rumah, dia selalu datang ke sumber air, ke sumur belakang rumahnya, dan dia selalu perkatakan begini, Bapak Ibu Saudara, aku perkatakan sumur di rumahku ini sumber airnya bagus, karena aku percaya bahwa Allahku sanggup untuk melakukan hal yang mustahil sekalipun. Ya, kalau air biasa Tuhan bisa ubah jadi anggur di kana, demikian juga air di rumahku ini yang kuning, yang kurang baik jadi sumber air yang baik, yang bisa dimanfaatkan ya. Dan dia perkatakan itu terus menerus, Bapak Ibu Saudara. Dan singkat cerita akhirnya dia bisa pindah bersama dengan keluarganya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Yang terjadi kanan kiri tetangganya boleh punya air yang kurang baik, kuning segala macam ya Bapak Ibu Saudara. Tapi rumah dia, airnya itu sumber airnya bagus. Dia bisa nikmati, dia bisa buat masak, buat minum. Dan saya percaya itu bukan sebuah kebetulan. Karena dia kuatkan hati, dia perkatakan firman Tuhan, dia percaya bahwa setiap firman yang diucapkan dari mulutnya berkuasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita semua, Anda semua mungkin mengalami hal-hal yang seperti jalan buntu dan gak ada jalan keluar. Saya mau katakan sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Mari perkatakan sesuai firman Tuhan. Baca Alkitab kita. Perkatakan apa yang jadi janji Tuhan. Dan lihat Tuhan akan bekerja dengan luar biasa. Kalau toh tidak terjadi seperti apa yang kita minta, Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, setuju saja. Karena pasti ada hal yang lebih luar biasa Tuhan akan kerjakan buat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana supaya kita terus kuatkan hati itu, kita terus berani berjalan melewati segala hal dalam kehidupan kita, lewati padang gurun dan belantara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tadi kita lihat lagi Yosua, Bapak Ibu Saudara, dikatakan beberapa kali Tuhan bilang gini, aku akan menyertai engkau sama seperti Musa ya, di mana aku menyertai Musa, aku pun akan menyertai engkau. Kuatkan dan teguhkan hati, kan aku terus bersamamu. Bapak Ibu Saudara, tahun 2022 ini yang bisa menguatkan kita cuma karena Tuhan ada sama-sama kita. Kejar terus penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan harus jadi yang nomor satu dalam kehidupan kita di setiap sesi hidup kita. Setiap pagi waktu kita bangun tidur, biar hadirat Tuhan jadi yang utama kita cari, kita kejar. Karena cuma penyertaan Tuhan yang mampu menguatkan kita untuk melangkah hari-hari ke depan. Cuma penyertaan Tuhan yang membuat kita jadi berani menjalani segala sesuatunya. Dan cuma dengan penyertaan Tuhan kita bisa menang melewati setiap pertandingan iman kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kejar penyertaan Tuhan lebih lagi. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa buat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5b dikatakan, di luar Tuhan, di luar aku, kata firman Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma Tuhan satu-satunya yang jadi andalan kita. Cuma penyertaan Tuhan yang kita perlukan di dalam segala hal kehidupan ini. Percaya waktu kita terus andalkan Tuhan, terus merindukan Dia, cuma Dia
yang jadi satu-satunya sumber pengharapan kita Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan jadi takut lagi, kita tidak akan jadi lemah lagi. Mungkin saat ini belum ada jalan keluar sepertinya, tapi waktu ada penyertaan Tuhan, ada damai sejahtera yang akan terus menyertai di setiap langkah kita. Itu yang membuat jalan-jalan kita berhasil. Tahun 2022 di tahun paradigma yang baru ini Bapak Ibu Saudara, kita percaya ada sesuatu yang baru Tuhan akan kerjakan. Kita percaya pasti kita terima janji Tuhan. Tapi ini yang perlu kita lakukan, kuatkan dan teguhkan hati. Jadilah berani terus berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk jadi kuat dan teguh hati, mari terus perkatakan firman Tuhan, baca, renungkan dan lakukan. Terus kejar penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan biar jadi yang utama dalam kehidupan setiap kita. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar hari ini kita sama-sama belajar. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tahun 2022, tahun paradigma yang baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang mustahil pasti Tuhan kerjakan. Bagian kita adalah tetap kuatkan dan teguhkan hati, karena Allah beserta saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih firman-Mu yang menguatkan kami. Bapa, kami mau jalani tahun 2022 ini dengan gagah, berani bersama dengan Tuhan. Hari ini kami belajar sama seperti Yosua yang Tuhan pimpin untuk masuk ke tanah perjanjian. Kami percaya juga Tuhan menyertai kami. Bapak tolong kami, hari-hari ini kami yang mungkin masuk dalam proses padang gurun, ada di padang belantara. Bapak, kami minta biar Engkau terus Tuhan kuatkan kami. Tuntun kami ya Tuhan, untuk kami bisa lewati ini, mengandalkan Tuhan terus. Tuhan tolong kami di tahun 2022 ini selalu mengejar Tuhan penyertaan-Mu. Karena di luar Tuhan kami tahu kami gak bisa buat apa-apa. Mari berkati semua orang yang ada di rumah-rumah sementara mendengarkan firman Tuhan ini. Dan mereka Tuhan lagi ngalamin kelemahan Tuhan, ngalamin putus asa. Kuatkan mereka lagi, bangkitkan mereka lagi. Mereka boleh balik lagi untuk pegang firman Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kami jadi kuat untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh selesai, tapi terus berfirman, terus berkarya. Jamah semua orang Tuhan yang mendengarkan Tuhan hari ini. Jamah yang sakit sembuhkan oleh biru-biru Yesus, yang lemah kuatkan lagi, yang putus pengharapan bangkitkan kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang baik. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom.